Kita sama-sama mengetahui ayat yang dikutip oleh Fuad Pleret itu untuk Bani Israel. Lalu sama Fuad Pleret dia kutip, dia ambil, lalu dia sematkan kepada salah satu tokoh yang sangat dihormati di bangsa ini. Ini adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, dan sebuah kedunguan Fuad Pleret dalam mengutip ayat suci Al-Quran, apalagi dia ayat itu ditujukan untuk merendahkan salah satu ulama, salah satu tokoh bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut kita akan menyimak tanggapan Habib Anies dan Habib Ali terhadap Fuad Pleret yang telah menghina guru tua. Lantas bagaimana tanggapan mereka? Langsung saja kita simak videonya. Viral di media sosial, Fuad Pleret menghina guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan sebutan monyet. Walaupun saya sudah melihat video klarifikasinya, kata dia kata monyet itu bukan ditujukan untuk Habib Idrus, tapi untuk orang-orang yang ingin memperjuangkan hak atau status pahlawan kepada Habib Idrus. Tapi tetap ini adalah sebuah kesalahan. Salahnya di mana? Fuad Pleret mengutip ayat kunu qiradatan khasiin yang ditujukan kepada Habib Idrus ataupun orang yang ingin menyematkan pahlawan kepada beliau. Nah, kita sama-sama ketahui dalam metode tafsir ada namanya al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Tapi dalam konteks menginterpretasikan Al-Quran, apalagi mengutip ayat Al-Quran lalu ditujukan kepada suatu kelompok atau suatu individu, ada namanya khitab. Khitab ini kemana arah ayat Al-Quran itu? Kita sama-sama mengetahui ayat yang dikutip oleh Fuad Pleret itu untuk Bani Israel. Lalu sama Fuad Pleret dia kutip, dia ambil, lalu dia sematkan kepada salah satu tokoh yang sangat dihormati di bangsa ini. Ini adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, dan sebuah kedunguan Fuad Pleret dalam mengutip ayat suci Al-Quran, apalagi dia ayat itu ditujukan untuk merendahkan salah satu ulama, salah satu tokoh bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada penghinaan kepada seorang pahlawan nasional yang sering disebut oleh orang-orang Palu dengan sebutan guru tua. Beliau adalah Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Lahir di 1891 Masehi di daerah Taris Hadramaut, pindah ke Indonesia sekitar tahun 1925, mendirikan Madrasah Al-Khairat sekitar di tahun 1930, dan saat ini ada sekitar 1.200 lebih madrasah yang telah berafiliasi ke Al-Khairat di Indonesia, dan ada 21 pondok dari Al-Khairat di seluruh Indonesia. Sangat manfaat untuk umat, dan pemerintah Palu juga menjadikan nama Sayyid Idrus Salim Al-Jufri ini sebagai nama bandara di Palu. Dan saya pernah 2 kali ke Palu, saya melihat bahwa bahkan di rumah-rumah orang yang non-muslim, mereka juga ada yang memasang foto Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri karena memang beliau sangat dicintai oleh orang Palu. Saya sendiri adalah salah satu yang guru saya, sanadnya nyambung ke beliau. Saya murid dari guru saya, Ustadz Abdullah Awad Abdun, yang asli dari Palu, dan beliau juga murid dari Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, dan murid beliau ada dari Sabang sampai Merauke dan juga ada di luar negeri. Maka pahlawan ini sangatlah istimewa, namun kita akan perlu untuk lebih belajar tentang siapa-siapa yang punya peran lebih di Indonesia ini. Sehingga hati-hatilah dengan siapa yang kita bahas, karena mereka adalah orang-orang yang dekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pembahasan tentang beliau di Nabawi TV, nanti bisa dilihat supaya kita lebih tahu siapa orang yang telah berperan untuk negeri tercinta ini. Barakallahu fikum. Tapi bagi saya itu, yang saya hina itu bukan ulama itu. Dia datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Langsung saja, Al-Faqir, santri Al-Khairat, Madinatul Ilmi Dolo, ingin menanggapi daripada ucapan Fuad Pleret yang mengatakan bahwasannya yang saya hina bukan seorang ulama. Yang saya hina merupakan seorang pendatang Yaman yang datang ke Indonesia, dan bukan seorang ulama, dia bilang. Pertama, saya ingin memberikan daripada pencerahan kepada Anda, wahai Fuad Pleret dan kawan-kawannya. Al-Habib Idrus bin Salim bin Alwi Al-Jufri yang kalian katakan bukan seorang ulama,
yang merupakan kalian katakan suruhan Belanda, Habib Idrus bin Salim bin Alwi Al-Jufri datang ke Indonesia pertama kali bersama ayahnya, Habib Salim bin Alwi Al-Jufri, untuk mengunjungi daripada ibunya yang berada di Wajo Sengkang. Ketika itu beliau berumur 17 tahun. Kemudian datang kedua kalinya beliau ke Indonesia pada tahun 1922 Masehi. Beliau dengan temannya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdillah bin Ubaidillah As-Saqqaf. Dua orang ini, Al-Habib Idrus dan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, dari negeri Taris, dari kota Taris Hadramaut, Yaman, datang ke Indonesia berdasarkan untuk mengabarkan kepada dunia bagaimana keberingasan, kekejaman penjajah Inggris di tanah Hadramaut Yaman. Akan tetapi mereka berdua tertangkap ketika akan melarikan diri dari negeri Yaman. Kalau tidak salah di pelabuhan Mukalla. Beliau tertangkap di situ, ketahuan oleh penjajah Inggris, dan diberikan dua pilihan. Habib Idrus bersama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf diberikan dua pilihan. Pergi selama-lamanya dari negeri Taris, dari negeri Hadramaut Yaman, dan tidak boleh kembali lagi, atau tetap di negeri Taris, tetap di kota Taris Hadramaut, dan tidak boleh bersuara apa-apa. Artinya tidak boleh menyuarakan daripada kekejaman penjajah Inggris. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Ubaidillah As-Saqqaf memilih tetap berada di kota Taris. Akan tetapi Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau memilih meninggalkan tanah kelahirannya untuk membebaskan daripada penjajahan Inggris di negeri Yaman, untuk mengabarkan kepada dunia, untuk mengabarkan kepada seluruh jazirah Arab bahwa inilah kekejaman Inggris yang terjadi di negeri Yaman. Beliau datang pertama kali ke Indonesia bersama ayahnya. Kedua kalinya beliau datang ke Indonesia. Setibanya beliau di Indonesia, beliau singgah di Pekalongan. Beliau datang bukan berdasarkan undangan Belanda atau utusan Belanda, seperti apa yang Anda bayangkan, wahai Fuad Pleret. Sesampainya beliau di Pekalongan, beliau banyak berdakwah. Kemudian beliau datang kepada pamannya yang berada di Manado, berziarah kepada pamannya yang ada di Manado. Kemudian beliau datang ke Donggala. Sesampainya di Donggala, di Lembah Palu, beliau bertemu dengan raja Lembah Palu. Lantas raja meminta kepada beliau untuk mendirikan madrasah Islam, sekolah Islam di Lembah Palu. Al-Khairat dibangun berdasarkan perjuangan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sampai-sampai di dalam syairnya beliau mengatakan, ad'u ilal ilmi, ilallahi ad'u, ilal ilmi ad'u wa tuqa kulla muslim, bihali wa mali wal yara'i wa bilfam. Aku mengajak kepada ilmu pengetahuan untuk seluruh kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihali, dengan kondisiku, dengan keadaanku. Wa mali, dengan hartaku. Wal yara'i, dan dengan
keadaanku, dengan kondisiku. Wabil fam, dan dengan ucapanku, dengan mulutku aku mengajak kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda katakan Fuad Pleret, Habib Idrus bukan seorang ulama. Perlu Anda ketahui, Habib Idrus dari kecilnya beliau dididik oleh ayahnya. Sehingga kalau tidak salah ingat saya, Al-Habib Idrus menjadi penghafal Al-Quran di umur 7 tahun. Anda menjadi penghafal Al-Quran di umur berapa, Fuad Pleret? Pengikut-pengikutnya menjadi penghafal Quran di umur berapa? Kakeknya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri merupakan seorang fuqaha, ulama terkemuka di kota Taris Hadramaut. Tidak percaya? Datang ke kota Taris, cari tahu siapa Al-Habib Alwi Al-Jufri. Merupakan sahabat daripada pengarang kitab daripada kitab Al-Bughyatul Mustarsyidin. Fatwa Al-Habib Alwi Al-Jufri yang merupakan kakek Al-Habib Idrus dipakai di dalam kitab tersebut. Al-Habib Salim, ayahnya, merupakan seorang qadhi Darul Ifta Yaman. Lantas Anda katakan Habib Idrus bukan seorang ulama. Beliau sedari kecil dididik ayahnya. Bahkan ada dalam manakib beliau diperintahkan ayahnya untuk masuk ke dalam satu bangunan yang dibikin oleh ayahnya, yang di dalamnya terdapat kitab-kitab. Beliau berada di dalamnya selama bertahun-tahun untuk belajar ilmu agama Allah, untuk belajar ilmu agama. Setelah beliau menghatamkan kitab-kitab yang ada di dalam ruangan tersebut, beliau datang kepada guru-guru yang berada di sekitar Hadramaut. Kemudian beliau berangkat haji ke kota Mekkah. Beliau tidak langsung pulang. Tidak seperti Anda, Fuad. Tidak seperti Anda. Wallahu ta'ala alam, Anda sudah pernah haji atau belum? Habib Idrus ketika beliau berangkat haji, beliau tidak langsung pulang ke negeri Yaman, melainkan beliau belajar di kota Mekkah dulu. Baru beliau pulang ke negeri Yaman. Lantas Anda bilang Habib Idrus bukan seorang ulama dan seekor hewan. Masya Allah. Anda bilang Habib Idrus bukan seorang ulama, melainkan seekor hewan, dikarenakan Anda mengamalkan isi Al-Quran. Sudah sampai mana pemahamanmu terhadap Al-Quran? Kalau Anda, yang terakhir, Anda mau mengetahui siapa Habib Idrus, Anda mau mengetes ilmu dengan Habib Idrus, silakan Anda datang ke kota Manado, temui murid kesayangan beliau yang bernama Ustadz Sofyan Lehilote. Siapa yang tidak kenal dengan Ustadz Sofyan Lehilote? Datang ke sini ke Manado, tanya di mana beliau, belajar dengan beliau, cari tahu keilmuan beliau. Datang ke kota Palu, kunjungi Al-Khairat, uji ilmu mereka yang ada di Al-Khairat kota Palu. Baru Anda bersuara. Jangan belum menguji, kemudian Anda bersuara. Bagaikan tong kosong bunyinya nyari. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.